Baik, tadi malam saya dapat email dari Mas siapa nih, Irwan SR. Saya mau nanyakan beberapa hal, bagaimana cara menghindari paket reordering. Menghindari paket reordering dalam TCP. Adakah teknik-teknik khusus untuk memperkuat TCP? Cara menata ulang paket yang baik dalam multi-patch TCP seperti apa? Oke, paket reordering nggak bisa dihindari, harus dikerjakan. Jadi itu adalah memang pekerjaan dari si TCP. Tapi sebelum masuk ke sini mungkin saya perlu menjelaskan ini ya, teknik jaringan dulu, filosofi dasarnya. Oke, Anda bisa masuk, ini bagian dari kuliah. Ini udah dibuka, blow on. Kita masuk ke sini. Oke, ini kuliah dari kuliah jaringan komputer. Jadi kalau Anda ini Jarkom. Oke, ini kuliah jaringan komputer. Harus melihat konsep dasar TCP/IP. Oke, ini dasar TCP/IP, dan ini yang Anda biasanya ngelihat lapisan protokol. Secara umum ada 5 sih protokol, ini cuma digambarin 4, biasanya 5. Paling bawah physical layer, di atasnya link layer, ini MAC address ada di sini, link layer. Network layer adalah IP, internet address, IP versi 4, IP versi 6 dan sebagainya. Ada HMP, ada ARP, segala macam di sini nih semua. Network layer. TCP adalah transport layer. Di atas itu baru application layer. Kira-kira filosofinya gini, physical layer jelas buat nyambungin peralatan secara fisik. Barangnya kelihatan, bisa dipegang, bisa diputusin, bisa dimatiin, bisa dipotong, dan sebagainya. Link layer adalah protokol yang mengatur komunikasi antara dua. Dia bukan jaringan komputer ya. Ini link layer hanya mengatur komunikasi antara dua device, dua alat yang tersambung di lapisan fisik yang sama. Lapisan fisiknya sama loh, hati-hati. Jadi link layer itu kayak MAC address, hanya nyambungin dua fisik yang sama. Jadi Ethernet nggak bisa ngomong sama WiFi, nggak bisa ngomong sama 3G, 4G, nggak bisa. Jadi harus ada alat yang punya WiFi dan 3G atau 4G supaya bisa nyambung jaringan yang ada di WiFi, bisa nyambung ke 4G. Ini data link layer ini. Oke, MAC address segala macam. Nah, network layer ini IP address. Ini yang ngasih alamat semua komputer supaya bisa nyambung satu sama lain. Cuman di network layer ini, jadi fokus network layer buat mengasih alamat satu sama lain, dan apa yang perbedaan di data link layer ini jadi hilang. Jadi mereka bisa nyambung satu sama lain, ini hilang semua. Cuman di network layer ini tidak ada fasilitas membuat jaringan itu jadi reliable. Jadi dia berusaha doang. Nyampe syukur, kagak nyampe ya nasib, gitu aja. Itu network layer. IP itu ciri khasnya gitu. Nyampe ya syukur lu selamat. Kita bisa ngeping sampai Google, kita bisa nyambung ke Google, kita bisa WhatsApp, kita bisa Zoom. Itu network layer nggak ada jaminan nyampe lo itu. Nah, cuman di transport layer yang seru. Transport layer dia yang menjamin bahwa paketnya nyampe, gitu. Jadi di sini tidak ada jamin nyampe, di sini yang jaminan nyampe. Oke, kembali ke pertanyaan ini. Sorry. Menghindari paket reordering dalam TCP. Ini jadi nggak relevan sebetulnya. Karena di jaringan itu paket bisa urutannya bisa senak jidat sih, pinta. Oke, mudah-mudahan nggak crash. Kemarin crash soal. Oke, misal kita punya jaringan gini ya.
Ini router-routernya ya. Kita bikin sambungan. Ini punya sambungan ke sini, ini punya sambungan ke sini. Ini punya sambungan ke sini, ini punya sambungan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini ke sini, kemudian yang ini tujuannya di sini misalnya. Ya lah. Maksud saya pakai ini nih, no, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat, kita sadap dulu ya. Wireshark. Kita lakukan penyadapan nih, biar kelihatan yang namanya TCP itu seperti apa. Oke. Ini Teredo nyala, ini buat IP versi 6. Oke, kita akan capture, start. Ini adalah komunikasi yang terjadi. Seru dah lo. Oke, perhatikan ini protokolnya UDP semua nih ya. HTTPS 443. Menarik. Ini ada TLS, ada TCP. Coba kita nge-web biasa. Kesini aja lah. Ini HTTPS nggak dinyalain, jadi HTTP doang. Oke, saya akan nge-web segala macam. Sini, cuman di sini nggak ada paket besar. Ini rada besar lah. Ini gambarnya Pak JJJ. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini yang warna hijau ya. Kita stop dulu ya, capture stop, biar enak analisanya. Nah, kelihatan nih lagi komunikasi ke port 80. Oke, TCP. Nah, sekarang kita lihat di sini. Layernya 4 layer doang yang dipakai, layer atasnya nggak dipakai. Ini adalah potongan biasanya nih. Enggak, bukan potongan, nih segmentingnya 0. Jadi kita perlu ngelihat di dalamnya protokol nih. Sekarang kita akan lihat, atau saya lihat pelan-pelan ya. Ini yang paling atas ini fisik. Dia ngasih tahu bahwa itu Ethernet, jam berapa nyampe, segala macam waktu ada di sini sebetulnya. Oke. Terus yang ini data link layer, kita punya MAC address, ini MAC address destination, MAC address source. Terus dia ngasih tahu di atas saya ada IP versi 4. Jadi informasi ini ada di data link. Ngasih tahu bahwa di atasnya ada IP versi 4. Network layer yang dipakai IP versi 4. Kemudian di sini dia ngasih tahu versinya 4. Kebawahin dikit, gedein lah kalau mau enak. Oke, dia ngasih versi 4. Source-nya IP ini, destination-nya IP ini. Di sini ada header checksum, ada checksum. Status unverified, dia ngasih tahu time to live-nya 64 router lagi. Di atasnya TCP. Cuman dia nggak ngasih tahu apakah ini kan, ini ada checksum di sini. Checksumnya nggak dipakai loh ini. Checksum status unverified. Jadi nggak dicek nih sebenarnya. Oke. Nah, di sini yang seru di sini. Mulai seru di sini. Panjang nih. Di sini kita bisa ngelihat ada beberapa yang penting yang bisa kita lihat di sini. Ini port tujuannya port 80, source-nya port sekian. 80 kita tahu itu adalah portnya web. Dan di sini ada sequence number. Oke,
relative numbernya sekian 579, row-nya segini, dan ini random dia. Oke. Next sequence segini, acknowledge sekian. Jadi ceritanya gini. Sorry. Mana tadi Pinta? Ini lagi ngirim transfer data dari sini ke sini. Ini transfer file. Misalnya kita akan transfer file. Ini file yang mau ditransfer. Oke. Bisa dikasih ini enggak ya? Kasih warna. Gradient. Ada ember, mana embernya? Oh, ini dia. Kita akan transfer file ini ke sebelah sana. Apa yang terjadi di sini? Dia potong ini file ini, dipotong kecil-kecil, paket-paket. Paketnya dikasih nomor. Ini makhluk nomornya tuh ini. Oke, ini nomor urut sekian saya kirim. Oke. Jadi ini nomornya lagi dikirim. Jadi di sini dikirim potongannya ke sini. Oke. Potongan dikirim. Cuman dia punya dua sambungan ini, Kalau ini sambungannya putus sebelah sini, dia kirimnya lewat sebelah sini. Oke. Nah, di sini kan bingung nih, mau lewat yang mana? Bawah atau sini? Tergantung kondisi jaringan, tergantung algoritma routingnya segala macam. Kalau yang bagus yang sebelah sini, dia pindahin sebelah sini. Sampai sini mikir lagi, mau lewat mana? Sini, atau mana? Nah, bisa langsung ke sini, langsung connect ke sana, atau dikirim ke sebelah sini dulu, baru muter sebelah sini. Oke. Jadi konsekuensi yang terjadi adalah walaupun si paket punya nomor urut, mana tadi? Ini kan ada nomor urutnya, sequence number. Belum tentu tuh paket 579 akan nyampe sesudah 578. Bisa jadi 579 nyampenya bisa duluan, tergantung rute yang dia ambil. Jadi sequence number dipakai untuk justru, mana tadi pertanyaannya? Ya, hilang deh. Oh, ini. Untuk supaya paket yang tadinya berantakan jadi berurut lagi. Gitu. Jadi paket reordering mah jangan dihindari, memang harus dikerjakan di TCP. Gila loh kalau dihindari mah. Jadi maunya paket yang nomor urutannya paket 1 duluan nyampe. Kalau paket 1 belum nyampe, paket 2 nggak boleh nyampe, paket 3 nggak boleh nyampe. Bubar itu jaringan. Jadi itu cantiknya jaringan tuh kayak gitu. Cantiknya adalah paketnya bisa seenaknya. Nah, udah gitu bagaimana dia tahu bahwa paketnya nyampe? Di sini ada acknowledge number. Acknowledge paket sekian nyampe, acknowledge paket sekian. Jadi sambil dia ngasih tahu urutan, dia juga ngasih tahu, saya sudah terima paket nomor sekian loh. Nah, ini kalau kita lihat yang lainnya ini, oke. Ini acknowledge-nya, acknowledge-nya berubah-ubah nih. Acknowledge-nya berubah. Oke, sequence-nya berubah nih. Sequence-nya random loh, titik. Ini sequence numbernya random ya. Kenapa random? Supaya hacker nggak bisa nyelipin paket. Kalau sequence numbernya tidak random, habis nomor 1, 2, habis nomor 2, 3, nomor 3, 4, itu semua tahu akibatnya, orang bisa nyelip di situ. Jadi itu dahsyatnya algoritma yang dibuat. Oh, ini dia. Ini sequence, ini sequence-nya berubah nih. Sequence acknowledge-nya berubah-ubah nih. Oke. Nah, di sini ada window-nya. Window value 479. Window size. Oh, oke. Window size-nya sekian. Ini juga ada yang cerita seru nanti urusan window ntar belakangan. Jadi kira-kira gini, ini udah urutan ini beres ya, jadi dia akan ngirim paketnya. Waktu dia kirim berurut sih paketnya, tapi urutan nomor yang ditaruh di TCP urutannya bisa random. Dikirim berurut, nomor urutnya random supaya nggak bisa ditebak sama hacker, nggak bisa nyelipin paket di situ. Oke, sudah sampai sini, si ini akan ngasih acknowledge.
Jadi komunikasi selalu ada sequence number, ada acknowledge, ACK, 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 ACK nomor sekian, acknowledge nomor sekian gitu. Terus sampai ininya bisa diterima, semuanya diterima. Paket yang kuning ini keterima sebelah sini. Bisa digambar nggak ya? Oke, jadi ini paket kuningnya sampai sini. Mana ember itu, mana ember? Ini dia ember. Berubah, salah. Ya udah. Jadi sampai sini keterima semua. Oke. Jadi nah yang seru dalam komunikasi seperti ini, si komputer juga belajar. Nih, bayangkan kalau dia harus lewat banyak router. Paket satu dikirim, terus dia nunggu udah nyampe belum. Kalau nyampe, tandanya di sini ada paket balik ke sini, dia kasih tahu acknowledge. Terus dia kirim lagi, tunggu lagi, acknowledge. Kirim lagi, tunggu lagi, acknowledge. Bayangin satu paket dikirim, dia harus nunggu acknowledge. Nih bonyok dia. Akhirnya dia ngambil resiko. Cara ngambil resikonya kira-kira gini. Paket satu dikirim, acknowledge. Satu dikirim lagi, acknowledge. Satu dikirim lagi, acknowledge. Oke, berarti nggak ada paket yang hilang di jalan. Mulai dia main gila, kirim 2 sekaligus. Oke, sampai sini acknowledge 2 sekaligus, kirim 2 lagi, acknowledge 2 lagi, kirim 3 lagi, kirim 2 lagi, acknowledge 2 lagi. Oke, 2 paket dikirim sekaligus, selalu acknowledge dua-duanya. Dia nekat, kirim 3 sekaligus, paket 1, 2, 3 dikirim sekaligus. Di sini acknowledge 3 biji, di sini nah paket prosedur buat ngirim paket 1, 2 paket, 3 paket itu namanya ini window size. Bisa ngirim berapa lebar, berapa banyak paket sekaligus, itu ada di window size. Di sini window size-nya gede banget, 61 kilo byte. Oke. Ini lumayan gede sih. Biasanya kita nggak sepanjang itu nih. Ini satu paket 61 kilobyte. Oke. Calculator window size dia masih pakainya cuma segini gitu. Dia pakai segini, ini kelihatan dari window size-nya. Ini kelihatan naik turun deh. Ini ada yang 34, ini ada yang 64, ini ada yang 34. Windows size naik turun tergantung kondisi jaringan. Kalau jaringannya bagus, dia Windows size-nya digedein. Kalau kondisi jaringannya jelek, Windows size-nya dikecilin. Jadi kita bisa lihat sih sudah di sini. Kita bisa lihat banyak di sini. Ini 32.000, 64, 64. Ya berubah-ubah dia. Tergantung kondisi jaringan banget sih. Ini 84 lagi bagus banget nih, peak, tapi jarang. Biasanya kecil. Ini 93 gede, kecil. Jadi naik turun nih Windows size-nya. Oke, di situ kita bisa ngelihat bagaimana perjuangan dia waktu ngirim paket. Soalnya kalau dia paketnya satu-satu, delay-nya terlalu lama. Supaya delay-nya kecil, paketnya dibanyakin sekaligus dikirim. Dan ini dia akan turun langsung otomatis kalau ada error di salah satu paket yang dia kirim. Oke. Terus di sini juga ada fasilitas lagi yang lain. Ini ada sequence ACK analysis. Dia bisa nganalisa juga. Waktu yang dibutuhin berapa lama, terus ini ada timestamp-nya sih, jadi kita bisa ngitung waktu sih sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa, fasilitas yang ada di TCP banyak sih sebenarnya, tapi tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi jaringan yang on kayak gini, yang bikin urutan berantakan, untuk ngantisipasi supaya paketnya cepat sampai, file yang kita kirim nyampainya cepat. Artinya dia kalau bisa saya kirim satu file sekaligus, dan itu biasanya kita kalau di IP versi 6 disebut jumbogram. Gede banget, satu paket gede banget bisa dikirim loh. Kalau jaringannya fiber yang kencang dan reliable, satu paket aja dikirim. Misalnya kita punya satu lagu MP3 besarnya 3 mega,
Kalau jaringannya bagus 3 mega dikirim dalam bentuk satu paket, bisa. Itu di jumbogram tapi ya, kalau dia normal nggak bisa. Harus dipotong-potong kecil-kecil, dikasih nomor, dikirim gitu. Dan TCP akan menjamin urutannya ngaco apa segala macam, nggak ada masalah sih. Jadi itu tapi Anda baru bisa menghayati seperti ini kalau melihat ini sih, kayak ginian, dilihat terus baca ini, baca RFC TCP nih, adanya di IETF, Internet Engineering Task Force. Kita bisa baca RFC-nya. Ini RFC yang lamanya, dibuat tahun 81, sekarang tahun berapa coba? Oke, nih formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Ini dibikin dengan mekanisme yang seperti tadi yang saya terangin. Oke, di sini ada control bit, ini ada acknowledge, ada sinkronisasi, ada final kalau udah memutusin hubungan, ada reset, ada push untuk maksa segala macam. Di sini ada coba kita lihat di sini ada, nah ini dia, ini flagnya acknowledge nih kondisinya. Jadi lagi komunikasi. Kalau lagi komunikasi biasanya acknowledge sih. Oke, kalau lagi buka hubungan pertama kali sync dia. Ini hubungan pertama kali sync. Kalau mutusin hubungan final acknowledge. Itu. Jadi ini yang namanya three-way handshake tuh ini. Dan ini ada di sini TCP. Jadi kalau kita lagi komunikasi, jadi mekanisme itu semua ada di TCP nih. TCP yang dahsyat banget, mekanismenya gila banget sih sebenarnya. Gitu ceritanya. Cuman Anda hanya bisa ngerti kalau bisa baca ini dan menyadap sekaligus, dua sekaligus dikerjakan. Kalau mau masuk kayak ginian, coding di kernel sih. Anda bisa lihat, kebetulan saya dulu kerjanya ngompil. Saya kasih tahu lah, kasih lihat. Ini yang saya compile. Ini sistem operasi TCP/IP yang jalan di DOS. Oke, open source, dimodifikasi sama Amati Radio. Sekarang ada di mana makhluknya ya? Biasanya udah pakai Linux kita semua sekarang. Oke, jadi karena saya ngompal ini, saya baca source code sih sebenarnya. Baca source code TCP/IP dan saya pakai paket radio, saya ngelihat cara dia bekerja dan sebagainya, akhirnya ngerti caranya dia kerja seperti apa. Dari sininya ngerti gitu. Kalau kita di aplikasi, kita nggak akan ngerti jaringan seperti ini sih. Cuman sarannya sih ya agak tahu aja lah, supaya kita bisa waktu bikin aplikasi jangan terlalu abuse terhadap jaringan. Misalnya jangan kirim file gede-gede, lu kasihan ini bonyok di sebelah sini. Kayak gitu. Ya kayak sekarang aja nih kelihatan nih. Orang-orang pada video conference, kita pengen bikin video conference 1000 orang. Lo gila, 1000. Satu videonya 1 mega, 2 mega. 2 mega kali 1000 kan 2 giga ya. Lu tiap user harus punya 2 giga BPS, bisa tewas itu. Nah, karena nggak tahu jadi kayak gitu bentuknya. Kalau kita yang tahu jaringan, kalau mau ribuan orang, 1 orang ada yang streaming, yang lain pakai teks aja kalau mau nanya. Jadi kalau saya, kalau udah banyak orangnya, ceramahnya pakai streaming YouTube. Nanya silakan pakai email. Jadi jalur itu kita rancang karena kondisi jaringannya seperti itu. Oke. Anyway, mudah-mudahan itu bisa ngasih gambaran bagaimana cara kerja TCP-nya itu sendiri. Mungkin kalau pertama kali agak susah buat ngertinya. Saya buat ngerti ini saya butuh waktu bertahun-tahun buat ngeliatin ini apa yang dikerjakan, tahunan itu. Neranginnya sih cuma 20 menit, cuman buat ngertinya tahunan. Itu jujur pada sampai level ini saya nggak yakin banyak dosen jaringan di Indonesia yang ngerti. Apalagi bisa ngeliatin ini satu-satu, bisa tewas dosennya, mahasiswanya apalagi. Itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara kerja TCP
Jadi TCP adalah yang menjamin bahwa paketnya nyampe dengan baik. Kalau ada error, kirim ulang. Kalau ada error, kirim ulang. Itu adanya di acknowledge ini. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.